Udah pasti sedih banget gue waktu itu Eh, kaget lah ya, karena emang sebelum dia sakit kemarin itu kan gue sempet manggung juga ya kan, acara internal. Terus dia sakit dirawat. Kondisinya sebenarnya waktu itu sih udah membaik ya gitu kan. Terus pasang ventilator kayak gitu, udah mas udah oke kata dokternya gitu. Ternyata paginya keesokannya ada kayak gitu. Sedih, yang pasti kehilangan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kesetia kawanan sosial. Jumpa lagi bersama kita di Anak Kate Podcast. bersama saya Maria. Dan saya Zikro. Pada episode sebelumnya kita sudah mendatangkan beberapa narasumber dari lembaga, instansi maupun organisasi. Betul. Tapi untuk kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial, itu dari musisi. Siapa ya Zikro kira-kira? Siapa ayo? Agak nervous sebenarnya Ya. nih aku nih, cuman karena senang karena kali ini kita tuh kedatangan narasumber yang beda dari yang lainnya. Narasumber kita kali ini yaitu salah satu Sudah terkenal di kalangan masyarakat lainnya. Siapa lagi kalau bukan Bang TG. Bang TG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang TG itu Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah. sehat ya. Stabil. Alhamdulillah, keluarga sehat. Alhamdulillah. Bang TG ini gitaris Stefan and Coconut Press, benar kan? Benar. Lo tahu ya? Tahu dong. Udah briefing. Enggak apa-apa. Pasti kita udah kenal ya, apalagi Iya. Bang TG tinggalnya di Putaran sini lah. seputaran sini ya. Jadi pasti teman-teman di sini pada kenal semua. Putih ya. Betul. Gimana nih Bang TG selama pandemi? Apa nih? Pandemi ini kegiatannya kesibukannya apa? Bukannya ngurus rumah sih ya, orang nggak boleh kemana-mana ya. Rumah pada rumahnya diem aja ya diurusin ya. Ngurus rumah, ngurus anak lagi belajar di rumah kan gitu. Ngurus ini gak aquascape gitu Bang? Enggak. Aquascape? Ada Ada temen tuh. Cuma karena emang nggak bisa ya nggak ikutan. burung Burung nggak, cupang kali ya. coba. Kalau kegiatan mah ya standar lah, kita walaupun pandemi berusaha gimana caranya kita bisa survive, bisa berkarya gitu ya. Iya. Kan, dengan tidak melanggar prokes gitu, gimana caranya ya gitu kan. Kumpul-kumpul nggak boleh nih, konser gue udah nyaris 1,5 tahun nggak konser nih bro gitu kan. Pak yang duduk di atas Tapi konser online Online Konser ada Bang? streaming ya, itu dia makanya karena kita konvensional nggak bisa, terus kita pindahin ke lebih kecil lagi gitu kan, dari yang besar ke kecil gitu, cuma tanpa ada penonton kayak gitu kan menghindari kerumun nih, makanya harus bikin streaming gitu. Nah udah kalau streaming sih udah sering juga, itu capek juga sih karena secara income masuknya ini secara penonton atau gimana, mungkin dari kawan-kawan yang biasa nonton konvensional, nonton konser di lapangan gede, atau cuma nonton di sini di HP kecil gitu, kurang banyak yang minat gitu kalau gue bilang sih. Kalau online gak enak ya kalau nyapa penonton gimana semua gitu. Pasti secara sound aja udah beda. Iya. Secara Kalau offline kan ada gitu teriakan-teriakannya. bisa ketemu orangnya, bisa interaksi kan. Kayak merasa aneh ya kalau konser itu online ya. Udah awal-awal aneh. Garing banget kali ya. Biasa main di depan orang gitu kan, Iya. ini kok depannya kamera ya. Terus kalau mau teriak gitu, ayo semangat kayak gitu kayak. Jadi "Mau siapa?" kayak main sinetron gitu. Iya benar. Tapi kalau sebelum pandemi rame. Alhamdulillah. Iya, emang. Ada terus ya Bang ya job ya. Alhamdulillah. Rame gitu. Alhamdulillah. Itu Bang untuk bermain musik itu dari usia berapa Bang? Kalau mulai Bermain musik Gitar gitu ya, Iya, gitar. SMP kelas 3 tuh udah mulai gondreng. Oh, baru Belajar. dari SMP ya. Cuma gitu-gitu doang sih. Belajar Iya. sendiri apa gimana?
belajar sendiri. Belajar sendiri. Gitar kopong aja gitu. Belajar sendiri. Kalau ada orang yang main gitar gitu, gue liatin, ini chord apa sih, kayak gitu. Belajar. SMA mulai menekuni dikit-dikit begitu. Kuliah baru tuh gue sempat kursus sebentar. Oh, kuliahnya bukan sekolah tinggi ilmu musik. Enggak. Kuliah ambil apa bang? Kuliah ambil komputer dulu. Aduh nggak ditangkap kan? Ya. Untung nggak ditangkap itu dia bro. Ambil komputer, cuman kan waktu itu gue kuliah tuh masih belum kayak sekarang gitu ya. Dulu tuh pakai masih disket yang gede tuh. Iya. Sekarang kan nggak kepake ya. Iya. Iya. Jadi apa ya, kayak nggak percuma sih, cuman ya nggak ada hubungan dengan sekarang. Iya. Tahun berapa tuh pas SMP bang? SMP, waduh, nggak ketahuan. Tahun kapan bang lulus kuliahnya bang? Tahun. Kalau SMP kan udah lupa. Kalau masuk kuliahnya aja tahun 92. Udah lahir kok. 92. Belum. Ya kan? Tahu Anda. Gitu. Tapi abang kenapa sih menekuninya hanya gitar aja atau bisa alat musik lainnya gitu? Ini karena waktu itu musik tuh yang dilihat pasti kalau nggak vokalis gitaris dulu ya. Jadi yang paling disorot tuh gitaris sama vokalis pasti. Makanya gue mau, karena berhubung nyanyi gue nggak kurang bisa ya. Sebenarnya gitar juga masih belajar juga, sampai sekarang tuh masih belajar. Makanya gue main gitar, gue pengen main gitar biar dilihat orang. Terus kalau waktu SMA gue liat teman-teman gue yang SMA gitu kan, kalau orang main gitar tuh yang umur-umurin tuh cewek-cewek gitu. Oh. Kayak ada chemistry tersendiri ya Pasti kayak. tahu nih teman-teman nih, yang kuliah yang sekolah SMA gitu, lo main gitar pasti yang nongkrong Biar diliatin cewek-cewek ya. pasti cobain tanya. Playboy dong dulu abang. Playboy enggak? Enggak. Itu juga kan nih. Yang kru kayaknya gitu ya. Iya. Tapi ikutan UKM dulu pas kuliah gitu di musik gitu. Bukan tuh deh. Kayak Unit kegiatan mahasiswa gitu. eskul. Ya Oh. kayak school gitu. Kebetulan waktu itu gue gabung sama Gunadarma Rock Band tahun 93. Dipercayakan gue jadi gitaris Gunadarma Rock Band waktu itu. Oke. Apa sih motivasi abang untuk menjadi musisi? Hobi aja sih sebenarnya. Dari hobi ya bang? Seneng gitu loh. Karena emang mungkin keturunan dari nyokap gue kali ya. Nyokap gue tuh seneng main musik dulu. Main kolintang, keroncong kayak gitu. Lebih tradisional ya. Nyokap gue juga waktu dulu sering nyetel lagu-lagu Pus-Pus. Kalau masih di sekolah tuh lagu Pus-Pus, terus Kosida. Kan musik juga Kosida kan. Iya. Bukan karena cewek-cewek itu tadi dilihat gitu. Salah satunya itu. Salah satunya. Yang salah keduanya apa nih bang? Salah satunya ya. Salah satunya aja nih ya. Karena musik bisa apa ya? Menurut buat gue sih musik tuh tempat buat berkawan juga sih, nyari teman Betul. kayak gitu waktu itu. Jadi terus bisa mengeluarkan isi hati. Betul. Makanya gue harus bisa main musik nih. Kayak gini. Jadi musik tuh kalau lo lagi galau, pasti jadinya galau. Kalau lagi senang, jadinya senang. Kalau lagi berontak, jadinya berontak. Lagunya maksudnya. kayak Lagunya gitu. ya. Bisa ngebawa, bisa ngalir gitu Iya, sesuai ininya. Isi hati ya bang ya. Makanya gue coba gue main musik. Tuh. Kalau Apa? kalau ini kegiatannya apa nih selama pandemi? Balik tanya nih. Iya. Kita balik kita. Oke, kalau di Karang Taruna nih ya. Kuliah ya? Masih kuliah ya? Aku masih kuliah akhir. Kuliah. Kuliah di? Di daerah Cipakapati juga bang. Oke guys, Nggak kamu usah gua hari ini ya. dibalikin dong. Nanti besok Om TG ya. Bang TG host di sini mau besok. Oh, bisa. Jadi partner kita kayak bang ya, boleh bang ya. Boleh. Paling suka sih sama musisi kayak bang Tegi itu. Iya. Jiwanya tuh kayak semangat terus gitu ngeliatnya bang ya. Harus semangat. Harus semangat ya. Biar memberikan sisi positif sama aura positif buat yang Amin. nonton ya bang ya. Kita kan harus menghibur orang kan. Iya benar banget. Kita lagi sedih aja, kalau musisi lagi sedih nih, nggak bakal kelihatan sedihnya gitu. Iya. Harus gimana menghibur orang kan tujuannya kan kalau musisi kan. Iya. Itu awal mulanya gitu bang. Kenapa bisa masuk di band reggae Stefan and Kakanat Tres ini gimana? Awalnya aku malah rock basicnya. Rock. Di
di underground dulu pernah. Mau punk, mau hardcore, metal. Dulu ngikutin ininya lah. Dulu kan emang masa-masanya mereka tuh. Kalau reggae kan masih baru lah gitu ya. Tahun 2005 lah baru kelihatan ininya secara industri gitu. Tahun berapa tuh? Sebenarnya kalau dengerin reggae sih udah lama juga gitu. Nah, secara memainkan baru gabung sama Stephen Kokonatris baru main reggae. Oh, di reggae. Secara detail baru tahun 2005. 2005 bergabung. Kenapa abang lebih memilih ke genrenya reggae? Kan abang katanya pernah ke rock gitu ya. Nah, kenapa sekarang tuh lebih ke fokusnya ke reggae? Atau ada kesan tersendiri kah? Nah, itu dia karena ini gue bilang ini gue belum pernah main ini reggae nih gitu kan. Gimana sih ininya? Gue dengerin emang lama-lama enak gitu loh. Jadi apa ya? Santai, musiknya santai, terus apa namanya? Slow lah gitu ya kan. Pola ini slow gitu. Lanjut ini. Enak kok. Lama-lama enak gitu. Cuman emang belajarnya agak lama. Cara bermain gitarnya kan agak beda reggae sama rock gitu kan. Itu agak lama juga gua nyusahin dirinya. Iya. Berapa lama tuh bang kalau untuk main? Setahun ya? Setahun. 2006 baru gua bisa total paham lah kayak gitu. Setahun gua belajar reggae. Itu ketemu anak-anaknya gimana? Kalau ketemunya tahun 2000 udah ketemu nongkrong. Oh, temen itu berarti. Emang anak tongkrongan semua kan itu. Nongkrong di jalan kan dulu ngamen-ngamen juga gua gitu. Ngamen di mana tuh bang? Ngamen di kafe, di bis. Explore ya, dia mau explore ya tempat-tempat umum. Terus suka ke Blok M juga, ada tempat tongkrongan kan. Baru tuh 2005 dibikin nama gitu. 2005 rilis Stephen Kokonatris album pertama. Ya, 2005 rilis album pertama. Kalau gabungnya sih 2004 ya. Gabungnya 2004. Ada berapa personil bang di grup Stephen and Kokonatris itu? Formasi lengkapnya 7 orang awal tahun 2005 tuh. Nah ya, terus pemain djembe-nya udah meninggal, terus gitaris satu lagi meninggal. Nah kemarin vokalisnya gua Stephen meninggal. Wah, bulan Juni ya. Ya harus ikhlas ya. Iya. Tapi harus tetap semangat ya bang ya. Insya Semangat Kita harus doain bekerja. aja ya, bang. Buat Amin. Thank you. Nih bang, biar kita nggak tegang-tegang nih. By the way, anyway, Busway. Kurang kenceng katanya kan ngomongnya. Kurang kenceng deh. Kurang kenceng kali ya. Kurang kencang. Cek. By the way, anyway, Busway nih bang. Album dan single yang sudah dikeluarkan oleh Stephen and Coconut ya. Sudah berapa banyak bang? Album Stephen Kokonatris. Iya, sama single berapa banyak bang dua-duanya? Stephen Kokonatris 3 album. 3 album. 3 album. Yang album pertama Other Side, album kedua Easy Going, yang ketiga Good Atmosphere. Kalau single enggak, kita album terus. Album terus ya. Album Dan terus. nggak tahu gak judul lagunya yang paling kamu suka apa Zikro? Yang paling suka Nah. Welcome to Ya, my itu paradise. lagu-lagu bangsa sama ya, nggak hafal ya. Ya itulah yang merubah, yang merubah. Gara-gara ya lagu itu, ya. Kita juga nggak ini loh, apa namanya? Gue juga nggak ngira lah gitu lah, yang maksudnya kan bisa lagu ini bisa diterima gitu kan. Gue nggak, ya soalnya waktu itu reggae emang belum ada, masanya udah ada sebenarnya, cuma belum kelihatan gitu loh. Jadi produser tuh belum ada yang mau kontrak band reggae waktu itu. Ya karena minoritas Gue masuk, ya. gue masuk ke perusahaan rekaman ini nggak ada yang mau. Kebetulan ada satu orang temen nih yang berani gitu loh ngemodalin kita. Udah, nggak usah pikir-pikir panjang dah. Yang penting bikin lagu, keluarin, rilis, ntar gimana hasilnya ya jalan aja lah pokoknya. Gitu. Bismillah aja lah, gitu kan. Ya udah tuh anak jalan bikin. Ya alhamdulillah lagunya bisa Diterima ya. terus masuk chart, terus masuk AMI Award juga. Wah, Tahun berapa nyangka. masuk AMI itu? Masuk ke AMI aduh Award lupa itu? gue udah 2009-an ya? The best comers ya, the best The Best perform Comers.
band reggae lah gitu, kategori band reggae. Iya. The Best Comers. Itu lagu pertamanya apa? Welcome. Welcome. Itu yang naik terus ya, Welcome to My Paradise. Paradise. Iya. Kira-kira selama perjalanan di Stefan Coconut nih Bang, pernah nggak Abang tuh konser ya, konser di luar negeri gitu? Kalau pernah tuh di negara mana aja Bang? Luar negeri, alhamdulillah pernah. Itu dia makanya gue bersyukur banget. Gara-gara ngeband, mungkin kalau nggak ngeband gue nggak keluar negeri kali ya. Iya. Itu kali kan. Iya. Gue pernah ke Jepang, ke Malaysia. Jepang, Malaysia. Nah, itu aja sih. Di sana gimana Baru Bang? itu, ha? Di sana gimana? Penontonnya gitu excited kah atau banyak atau gimana Bang? Banyak peminatnya reggae juga di sana gitu. Tapi kebanyakan TKI ya yang nonton waktu itu ya. Oh, Jadi tenaga kerja Indonesia emang kerjasama sama KBRI waktu itu kan. Emang lagi naik-naiknya tuh Stephen waktu itu kan, Stephen Coconutris. Jadi kita diundang di sana main di Meguro kalau nggak salah kalau Jepang. Kalau di Malaysia komunitas yang bikin komunitas reggae di Malaysia gitu diundang. Tuh. Ya alhamdulillah bro, 2 kali udah. Mudah-mudahan sih ada yang undang lagi keluar ya. Amin. Semoga aja pandemi ini berakhir ya Bang ya. Jadi tetap kita bisa normal lagi, Abang bisa konser, kita bisa bekerja lagi ya Rezeko. Tapi Bang, kalau ngomongin sebelum pandemi nih, ada pas kan ada jadwal konser nih, itu banyak gak yang ketunda pas pandemi? Pas masuk pandemi gitu. Pandemi itu tahun 2020 bulan Maret ya. Iya, Masuknya ke sini ya. Itu gue masih manggung di Kupang tuh gue. Nah, begitu ada pengumuman Indonesia masuk COVID yang di Depok tuh ya. Yeah. Masuk Depok kalau nggak salah yang pertama Yeah. kan. Nah, gue masih di Kupang, masih bisa manggung. Begitu April banyak yang cancel. April, Mei, Juni sampai Desember 2020 udah tuh. Di kontrak-kontrak di cancel semua sampai sekarang. Yes sih. Terakhir selama pandemi nih Bang, kapan tuh Abang melakukan konser? Kan ada Abang bilang tadi ada yang streaming ya? Oh, streaming. Bulan apa tuh? Bulan apa Bang? Udah sering. Lupa juga gua. Di 2020 sering. Cuman nggak langsung streaming gitu enggak, karena proses dari konvensional ke streaming tuh kan butuh prepare macam-macam nih. Betul. Nih alatnya apa aja, caranya gimana, teknisnya gimana, bingung. Mulai itu November lah gua. Mulai streaming. Jadi selama April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September tuh nggak ngapa-ngapain. Di rumah aja gitu. Tapi latihan di rumah. Latihan juga enggak. Belum berani keluar karena kan kita belum tahu sifat pandeminya kayak gimana sih waktu itu kan. Masih kaget gitu, takut mau keluar rumah aja takut. Gitu loh. Jadi ya di rumah paling video call kayak gitu, live IG di rumah masing-masing gitu doang udah. Meeting gitu. Nah, begitu Oktober November baru dah tuh kita berani keluar bikin streaming sampai sekarang. Gitu. Seru, Bro. Tapi ada gak Bang pengalaman yang menarik gitu pas berkesan ya? Pas lagi manggung gitu? Kejadian apa? Banyak. Ceritain dong Bang, penasaran nih. Ya. Penasaran. Waktu gue main di Senayan ya. Tahun kapan Bang? 2007. Lama ya. Ya kan, gue telat nih, jujur aja telat. Jadi emang gue manggung hari itu dua tempat. Iya. Di Tangerang, di Tangerang 1 sama Senayan. Yang Senayan ini malam, yang Tangerang sore. Ya kan. Gue telat tuh. Di panggung tuh udah dipanggil namanya, tapi kitanya belum datang. Gue naik pagar Senayan tuh biar cepet. Manjat pagar Senayan. Lanjut pagar ya. Manjat pagar. Sampai segitunya. Segitunya. Iya. Itu nggak bisa gue lupain tuh. Karena kondisinya macet, kalau ngikutin jalur mobil macet, udah macet nggak bisa masuk gitu, nunggu jalan kaki mau cepet ya manjat tuh. Manjat pagar ya. Ternyata bisa segitunya ya, saking buru-burunya Bang ya. Itu kan tinggi banget cuy, pagar Senayan. Ngebayangin kalau misalkan tuh manjat nggak bakal bisa sih kalau aku. Tapi Bang, kalau ikonnya reggae itu emang rambutnya gimbal gitu. Apa gimana? Nggak harus gimbal sih, Nggak juga. cuma emang Naluri aja Bang ya. dari nenek moyangnya kali ya. Iya. Kan dari Jamaika tuh Bob Marley lah ya. Iya. Kalau orang taunya mereka mau Bob Marley lah gitu. Emang dia udah set stylenya gimbal. Gimbal. Kalau sama ska beda itu, reggae sama ska. Satu rumpun. Satu Rumpun. Malah
lebih tua ska. Nggak sekarang. Reggae itu lebih genre mudanya, paling ujung. Jadi ada rocksteady, ska, baru reggae Reggae. gitu. Idola abang tuh di reggae tuh siapa bang? Bob Marley kah? Maksudnya jadi buat contoh abang Iya. gitu, kayak gue idola banget sama Bob Marley makanya gue gimbalin, gue suka sama genre reggae gitu. Siapa bang? Kalau reggae gue ya banyak juga sih. Bob Marley, ada The Police, Big Mountain, 311 kayak gitu. Lebih tertarik ke yang siapa bang? Untuk buat nyontoh gitu atau pengen kayak dia gitu. Yang udah pasti mah Bob Marley lah ininya ya, influence-nya. Iya. Influence-nya Bob Marley pasti. Kalau itu secara reggae, kalau secara musikal, secara gitar gue lebih ke Jimi Hendrix ya. Jimi Hendrix atau enggak siapa ya? Ya, Jimi Hendrix lah ya, standar ini blues kayak gitu. Tapi maaf nih bang ya, untuk rambut gitu, Bang Tegi kan gimbal gitu. Dari kapan tuh? Kira-kira? Aku gimbal 2 kali, tahun 2000 gimbal, potong, terus 2004 garap album Stephen Coconutris dari segini gimbal lagi sampai sekarang. Ini Sekarang juga iya, ini udah gue potong. Ini juga potong pas 2020 kemarin pas pandemi gue potong. Kita tahu nih bang, bahwa vokalis Stephen Coconut itu bang Tepeng itu meninggal pada bulan Juni 2021 ya. Bagaimana sih perasaan abang kehilangan salah satu sosok sahabat? Udah pasti sedih banget gue waktu itu. Kaget lah ya, karena emang sebelum dia sakit kemarin itu kan gue sempet manggung juga ya kan, acara internal. Terus dia sakit dirawat. Kondisinya sebenarnya waktu itu sih udah membaik ya gitu kan. Terus pasang ventilator kayak gitu, udah mas sudah oke kata dokternya gitu. Ternyata paginya keesokannya ada kayak gitu. Sedih, yang pasti kehilangan lah ya. berarti sakit ya almarhum. Sakit ya. Sakit Itu kenal almarhum dari kapan? dari pas nongkrong sebelum Coconutris bentuk, emang udah kenal gitu, emang menongkrong di jalan gitu. Tahun 2000-an. Iya, tahun segitu. Ada gak kesan sama almarhum? Banyak banget, Banyak. karena dia buat gua dia itu partner gua di musik, terus curhatan gue juga kalau gue lagi gimana gue selalu minta tolong dia atau gimana gitu kan, minta arahan juga dari dia. Terus banyak belajar lah gue, banyak belajar intinya dalam musik dan pertemanan, persaudaraan sama apa ya, komunitas ya. Gue lebih banyak pelajaran dari situ. Dia banyak banget. Oke, kita doakan bersama juga buat teman-teman, semoga Bang Tepeng atau Bang Stephen ya Iya. diberikan jalan yang Diberikan lapangnya yang tempatnya. terbaik. Amin. Ya. Amin. Yang penting doanya ya. Amin amin. Oke, apa nih ya Bang rencana kedepannya setelah kepergian almarhum untuk Stephen Coconut kedepannya kayak gimana Bang? Stephen Coconut tuh sebenarnya sekarang udah jadi Coconutris gitu ya namanya. Oh, Stephennya dihilangkan gitu? Iya, itu juga permintaan dari almarhum gitu. Jadi sebelum dia meninggal waktu itu kita sempat briefing tuh berempat nih band nih. Gimana ya? Kalau nama bandnya Coconutris aja, nggak usah pakai Stephen and Coconutris gitu. Coconutris dah, gitu, lebih ngeband soalnya gitu. Ya udah, awalnya sih emang kan nih brandingnya kan udah orang taunya Stephen Coconutris nih gitu kan. Ntar ini lagi bingung ntar kagak. Gue lebih suka Coconutris bro, lebih ngeband gitu loh maksudnya. Terus di kaos juga dia kalau pakai kaos ada Stephen Coconutris malu dia. Ada namanya kan. Kalau Coconutris doang, wah gue lebih ini bro, lebih ngeband, lebih enak gitu. Oh ya udah. Ya udah jadilah tuh Coconutris. Nah kebetulan nih mau bikin album nih, bentar lagi rilis. Bulan apa? Udah rilis sih kemarin tanggal 29 September kemarin udah rilis. Jadi kalau yang belum punya CD-nya mau di order. Siap. Iya kan? Bisa hubungnya di bawah ini. Iya. Album barunya apa namanya Bang? Album yang barunya namanya apa Bang?
Namanya Langsamkan kalau nggak salah. Yes, dapat bocoran. Kalau nggak salah ya. Masih ada perusahaan. Masih rahasia nih. Kayaknya jangan. Nanti ada klipnya juga tuh, nonton YouTube-nya juga, YouTube di Steven Coconutris, nanti ada video klipnya juga di situ, ya kan? Jangan lupa subscribe-nya, like-nya. Komen, jangan lupa ya, komen. Standarnya vlogger kan gitu. Iya. Tapi selama di Coconutris nih, Bang TG ada gak sih suka dukanya? Banyak banget, Bro. Banyak banget. Suka duka di konser apa gimana? Ya selama jalanin kan tadi diceritain dari mulai pas dibentuk kayak ke produser sini ke sini nggak diterima buat rekaman. Iya, itu awal. Terus manggung awal-awal juga gue harus bayar. Ini gue mau manggung nih di acara ini semua gitu ya, di pensi. Gue bayar dulu, Bro. Biar gue main deh pokoknya di acara lo, mau main siang kayak mau main pagi kayak yang penting gue main gitu. Kan promosi ya. Betul, Iya. betul. Pernah juga gue yang main juga yang nonton panitia doang. Yang nonton. Karena emang waktu itu emang reggae menurut gue belum sebesar sekarang gitu. Tahun 2005 tuh masih ada komunitasnya cuma belum kelihatan banget lah. Jadi ya jalanin aja. Terus Coconutris juga sempat vakum waktu itu kan tahun 2010 Steven Coconutris vakum. Nah terus Steven bikin Steven Jam, itu lebih solo lagi. Kebetulan nama gue juga Steven Jam, sampai sekarang masih. Stephen Jam cuman berdua doang. Iya berdua, tapi tetap pakai player yang lain, additional. Gitu. Untuk yang Coconutris itu kan maaf ya Bang ya, vokalisnya kan udah nggak ada. Apakah ada rencana untuk mencari vokalis baru gitu Bang? Nah itu ikutin aja ininya apa IG-nya Steven Coconutris ya. Oh ada tuh vokalis Ada terus baru. ya? Nanti pasti ada lah info-infonya kayak gitu. Nggak mau dibocorin di sini aja Bang? Bicarin lagi. Bocorin lagi Bukan Bang. emang gue belum tahu ya. Oh, belum tahu vokalisnya. Belum apa ya? Kalau menurut gue sih nggak ada yang bisa gantiin lah ya sosok beliau Iya. gitu. Susah lah menurut gue. Jadi ya nanti aja ya, berjalan aja. Maksudnya nggak usah di Tapi ada rencana Bang ngalir ya? aja. Hah? Ada rencana untuk penggantinya ada. Apa Bang TG dong Bang? Bang. Dia cocok gak Bang? Bisa jadi. vokalis boleh. Bisa. Kalau lo mau mah coba aja. Coba dulu suaranya. Welcome. Apa ya kan? Namanya orang coba minum. Padahal Bang, nih kita juga ngebentuk band Bang di sini. Hari itu dibuat, hari itu bubar. Oh ada band, ada Ada namanya band rock namanya. oh. Serius banget. Kemarin sempat bikin kan. Ini kalau lagi begini cuma lo berdua doang ya? Kalau Iya. lagi acara begini ya? Ada Bang di belakang sana. Mana ada. memegang tangan Bang? Halo. Banyak Bang. Rame loh. Rame Rame. bener. Tapi tenang, sini udah vaksin Bang. Jadi aman. Oh, alhamdulillah. Aman ya. Bang TG udah vaksin. Udah dong. Yang pertama kedua udah. Dua-duanya udah. Malah gue minta mau booster kalau boleh mah. Tambah lagi nanti. Jadi ya ini juga nih ya buat teman-teman yang belum vaksin, ayolah vaksin lah, ya kan biar kebentuk herd immunity di sini di Indonesia. Nanti pola kehidupan itu bisa kayak dulu lagi lah, tapi tetap prokes, ya kan, biar pandeminya hilang. Maksudnya kalau ya kan kalau udah herd immunity-nya udah kebentuk kan berarti kan ya nggak ada tuh namanya PPKM atau segala macam. Tapi Betul. prokes tetap pakai masker gitu. Musik bisa jalan lagi, kita Iya. bisa konser lagi, itu mah tujuan gue mah gitu doang. Iya Udah. bener. Nggak minta Kangen macam-macam banget gue. sih, bener, Siapa kangen. yang nggak kangen ya Bang? Iya. Kita di DJ Expo gitu loncat-loncat. Beneran loh. Kapan lagi? Pekerja seni itu udah nyusruk banget, beneran. Betul banget Iya. Bang. Ngerasain sih Bang, ngerasain. Beneran. Ini yang paling terdampak musisi yang pasti yang notabene dapurnya itu dapat dari konser-konser kayak gitu-gitu kan. Selebihnya itu kan udah mau uang apa income dari mana lagi kalau nggak dari konser gitu. Iya. Nah, makanya mudah-mudahan sih pandemi cepat hilang ya. Iya. Bisa konser lagi, bisa menghibur orang lagi, bisa joget-joget lagi kayak gitu. Amin. Nongkrong, silaturahmi ya Bang. Sekolah. Oh ya nih Bang, kebetulan sekarang ini kan berketepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Kita mau tanya seputaran kepemudaan nih Bang. Apa sih arti pemuda menurut Abang?
Pemuda tuh ujung tombak ya, ujung tombak suatu negara. Ujung tombak gitu. Pemudanya itu harus kuat, harus bersemangat dan berkreativitas gitu aja. Makanya perlu disupport nih pemuda, ya kan, buat bapak-bapak nih yang yang peduli sama kegiatan pemuda, mohon disupport kegiatan pemuda gitu, macam-macam. Ya mau seni, mau apa gitu harus disupport. Soalnya Bang Tega dari Ujung muda. tombak bener dia. Iya. Gue sendiri ikut di keorganisasian Karang Taruna gitu kan. Oh, Bang Tega. Di unit apa bang? Kelurahan, RW, RT, Unit klaster apa itu ya? klaster. Kalau unit pokoknya di sekitaran sini lah ya. RW bang ya. RW. RW. Tapi gue kenal juga sama ketua Karang Taruna DKI itu kalau nggak salah, yang ada namanya Bang Yawan, gue kenal. Bang Yawan kalau nggak Bang salah. Maul. Bang. Mungkin yang Jakarta Utara kali ya, gue kenal tuh. Ini pusatnya jauh. Dan mungkin abang bisa nonton. Jangan lupa like, comment, subscribe Bang Tepeng ya. Selain Karang Oh Taruna, iya, Sekjakut tuh, Bang Yawan. Bang Yaul. Iya. Gue kenal. temen nongkrong juga bang. Temen nongkrong, gue kenal. Bang, apa kabar bang? Kalau mau abang nonton mah. Ajak nongkrong bang. Yang musik bareng. Selain Karang Taruna, apalagi bang? Ada organisasi lain yang tentang kepemudaan abang jalanin? Abang ikutin gitu? Kalau secara total sih enggak. Paling nongkrong-nongkrong iya. Nongkrong Komunikasi iya, ya. ini. Ya, mereka pemuda semua loh. Betul betul. Iya loh. Jadi ya itulah, perlu dirangkul, perlu diajak maksudnya. Dari kapan Bang gabung Karang Taruna? Udah lama banget ya. Sebelum gua ngeband juga gua udah ikut dulu di sekolah OSIS gitu. Oh ikutan OSIS juga ya bang. Jadi apa bang? Sebagai pengurusnya ketua kah atau Enggak, tim bukan hore-hore? Seni. Oh di divisi seni ya, seni ya. Terus di kampus juga ikut kegiatan Gunada Marok deh, ya kan? Iya. Kegiatan kampus juga, musik juga. Jadi emang dari dulu emang udah kebentuk gitu loh, udah paham oh, organisasi sih seperti ini loh. Banyak pelajaran. Yang jelas sih sosialisasi kita paling bagus lah, paling penting. Tuh, Bang Tega aja Sosialisasi. Karang Taruna ya. Bang Tega aja Karang Taruna. Iya, karena menurut gua Karang Pemuda tuh ujung tombak, perlu disupport. Iya. Kalau kita bicarain tentang organisasi pemuda, itu tidak luput dengan Karang Taruna ya. Karang Taruna itu tuh termasuk organisasi besar di tanah air, Iya. ya kan? Itu apa yang abang ketahui tentang Karang Taruna itu sendiri, menurut Bang Tegi? Karang Taruna, Iya. ya kegiatan kepemudaan ya. Di garis paling bawah itu Karang Taruna. Garis paling bawah banget. Tingkat RT, tingkat RW loh. RT aja ada Karang Tarunanya gitu. Itu paling bawah maksudnya, tapi paling vital kalau menurut gua gitu. Sekarang lo contoh lah data pemilu gitu kan. Data pemilu tuh datangnya dari RT. Nah, pemuda itu bisa mempekerjakan pemuda itu cari data di RT itu sendiri gitu. Pemuda yang jalan dari pemuda RT masuk ke RW, Karang Taruna RW kelurahan kayak gitu. Jadi emang berkesinambungan ya. Ini makanya Karang Taruna dari tingkat RT itu harus dihidupin maksudnya. Karena tulang punggung banget itu. Masyarakat. Iya di masyarakat, secara kegiatan kayak kegiatan sosial kayak kemarin bansos gitu ya. Iya. Itu yang koordinir yang mobil Karang Taruna tingkat RT RW. Tuh. Segitu ininya berkompetennya gitu loh Karang Taruna. Nyemprot disinfektan juga. Nyemprot disinfektan, satu RW tuh kita semprot tuh disinfektan, terus semprot masjid pakai fogging ya. Fogging. Itu Karang Taruna juga kerjasama sama pemuda masjid Iya. di wilayah gue. Oh Bang Tega sendiri ya yang nyemprot, yang bagi-bagi. Iya anak-anak. Mana kan? Ya termasuk Bang Tega. Terus ada Jumat Berkah juga tuh anak Karang Taruna Iya, juga. iya, Jadi emang ya gitu kegiatannya. Bagus kan? Berarti aktif banget ya berarti zamannya Bang Tege Ya, lebih Karang banyak Taruna. sosial sih kalau menurut gue. Betul. Sekarang ya Bang Tega. Harus kita contoh juga Media tuh sosial. teman-teman yang Itu. pemuda sekarang harus dicontoh dari yang periode sebelum-sebelumnya, dilihat nih kegiatan sosial mana aja yang bisa kita ulangin lagi nih kegiatannya ya. Iya.
Jadi tuh nggak cuman ya Karang Taruna anak-anaknya paling cuma jadi panitia, ya kan? Agustusan. Nah, gitu. Jadi ya hilangkanlah kata-kata kayak gitu. Kita harus buktikan dengan kegiatan sosial. Betul. Mau nggak nih Bang TG membantu kegiatan atau mendukung teman-teman di Karang Taruna Cempaka Putih Barat kalau kita punya acara nih? Iya. Gue selalu support lagi. Yes. Tanya ketua Karang Taruna Cempaka Putih Barat RW 08 tuh. Kenal nggak? Kenal. Aduh langsung dicari itu RW-nya. Coba aja. Langsung dicari. Mana itu ketuanya? Coba tanya dah. Ketuanya. Gue selalu support lagi. Support. Untung Cempaka Putih Barat itu banyak ya. Cari aja RW-nya. Ada 8. Bikin Cempaka Putih Fest gitu kan. Wih, ngeri kan. Boleh Bang. Tapi Bang Cempaka pas Putih Fest. sebelum pandemi bukannya Bang pernah ya bikin di unit sendiri? Pernah. Apaan tuh Bang? Wah, itu acara musik sih, hiburan. Oh, musik. Itu hiburan. Musik. Tenang kita tinggal Musik. Bang TG kita mau ngadain konser pakai lapangan ikut Bang. Lapangan sisi bisa tuh. Iya, bisa. Tapi kan nggak boleh ya. Udah jadi futsal ya. Iya untuk konser. Pinggir Kita kali ada bisa. lapangan yang itu lapangan voli juga boleh. Kecilan. Kecilan ya. Kalau manggil band apa gitu, takut nggak cukup ntar penontonnya. Tenang Bang, diamanin. Mudah-mudahan aja nih pandemi cepat berakhir ya Bang ya. Soalnya biar kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan yang lainnya, contohnya kayak konser lagi gitu ya Bang ya. Ya kan tadi Apapun itulah ya. Iya betul, apapun itu kegiatannya. Gue support. tadi kan Abang mau supportnya. Boleh dong bantu support channel kita. Nama ininya apa sih? Ini? Media anak Anak KT. Media Anak KT. Betul. Oh, oke. Ntar gue support. Promosi. Promosi ya. Iya, Iya. promosin Bang, promosin. Ya buat kawan-kawan semua, khususnya pemuda ya, bukan pemuda sih. Pokoknya semua kalangan lah ya. Nah, jangan lupa tonton terus YouTube channelnya Pemuda Anak KT. Media Anak KT. YouTube-nya jangan lupa tonton terus di situ. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Loncengnya juga jangan lupa ya. Ting, 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 Tonton ting, ting, terus. ting. Kayaknya masih kurang afdol nih. Kalau kita udah manggil Bang Tegi kesini, masa suruh ngomong doang, gak nyanyi? Ya, Waduh. Boleh nih. Ini berat. iya. Nyanyi nih. Boleh, gitarnya Abang boleh. nyanyi berapa lagu? 1 album, 2 album? Boleh. Sampai ngantuk Gue boleh. gak penyanyi soalnya. Apa kita langsung let's Panggil gini ini? Gitarnya aja. Gitarnya aja Gitar. boleh. Emang ada gitar? Ada. Ada Bang. Dicoba dulu. Ini posisinya gue ganti dulu ya. Boleh Bang. Senyaman abang aja Soalnya gue Bang. gak bisa nyanyi, setahu gue sih. Mari ya nyanyi. Nyanyi lagu apa? Please jangan. Masuk gak segini? Masuk. Masuk ya? Biasanya kalau main gitar otomatis bisa nyanyi. Pasti Nyanyi apa ya? Bebas ya? boleh bebas. Nah ini ada sangkut pautnya sama pemuda ya? Ya, Bebas boleh. merdeka berarti ya? Bebas merdeka. Bebas merdeka. Jadi gue cerita, ini lagu cerita soal pemuda juga sih. Intinya kita nggak boleh jahat sama orang lah gitu aja. Ya. Ya, nih bebas merdeka. Steven Kokonatris. Gue coba nyanyiin ya. Saya. Saya. Oh. Ikut aja, nggak apa-apa ya. Ayo. Banyak yang bertanya, aku ini mau jadi apa? Kok nggak kuliah, juga nggak kerja. Tapi ku jawab inilah ku adanya. Tapi jangan kira aku nggak berbuat apa-apa. Aku berkarya dengan yang ku bisa. Dan yang penting aku bahagia. Yang penting aku gak nipu, gak bikin susah kalian. Yang penting gak terlibat 378. Ku jalani apa adanya. Aku bahagia, bebas lepas tanpa beban.
Aku merdeka, ku jalani apa adanya. Aku bahagia, bebas lepas tanpa beban. Aku merdeka. Bebas merdeka. Akhirnya kita bisa live dinyanyikan oleh Bebas Bang merdeka. Tegi. Jadi emang harus benar-benar merdeka. Ya. Besok Iya, kita betul. duet Bang Tegi. Boleh. Pegang kabel. Makasih Bang Tegi udah Terima kasih menyanyikan juga kita udah semua. diundang di sini. Keren tempatnya. Sebelum kita menutup podcast pada hari ini, bisa berikan sedikit motivasi untuk para pemuda yang menonton podcast kita nih Bang. Pokoknya jangan pantang menyerah, jangan mundur. Apapun keadaannya tetap semangat. Terus berkarya dan berkreativitas. Berguna untuk orang. Terima kasih Bang Tegi atas waktunya dan kesempatannya juga udah dinyanyiin ya. Sama-sama. Thank you. Makasih udah Sehat-sehat, datang yang ke pasti sini ya. sehat-sehat semua. Makasih udah datang, udah hadir di sini. Oke teman-teman, jangan lupa nonton kita di channel Media Nakate. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.